Bu Tika. Halo Bu Dewi, selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Dewi, Alhamdulillah. Bu Dewi Apa sih? telepon kabarnya? Oh, alhamdulillah juga kabarnya. Hari ini apa sih yang mau diomongin Bu Tika? Wah ini Bu, curhat ya Bu berarti. Nggih, nggih. Apa ya, permasalahan dengan teman sejawat, dengan rekan sejawat. Biasalah Bu, itulah yang mau saya bicarakan sama jenengan. Curhat tentang rekan sejawat. Betul. Oke. Kalau boleh tahu ceritanya bagaimana Bu Tika? Jadi inti dari ceritanya adalah eh saya punya teman ya Bu, teman satu sekolah. Di sekolah itu biasalah kita saling kolaborasi seperti itu biasa nggih. Kita saling karena kita kan satu satu organisasi karena kita sama-sama staf kesiswaan, maka kan otomatis kita kerjasama lah ya. Masa ya kita nggak kerjasama kalau dalam satu tim itu. Nah, ada satu permasalahan muncul yaitu ketika saya yang sebagai staf kesiswaan bagian lomba itu beliau sebagai bagian kesehatan itu beliau bukan membidangi tapi mengambil sebuah lomba itu yaitu Ki Hajar STEM itu tadi yang notabene itu nanti akan berdampak ke anak-anak dan dengan WKS saya Bu ngoten. Gitu Bu Dewi. Terus kemudian dari teman Anda, kalau nggak salah tadi kan teman Anda, temannya Bu Tika, itu eh, sebagai teman staf ya, stafnya Nggih. jenengan. Nah, kira-kira dampaknya ke WKS itu apa kok sampai bisa berdampak ke WKS dan siswa tadi? Nggih, karena gini Bu, ketika awal mula lomba itu Ki Hajar STEM itu tadi, beliau tidak mengkoordinasikan kepada saya ataupun kepada WKS. Lalu saya ditanyakan sama WKS, "Dok, itu ada lomba Ki Hajar. Kamu tahu?" Ya saya jawab tidak tahu karena memang saya tidak tahu. Ternyata selama ini lomba yang Ki Hajar itu beliau sendiri yang kayak membackup itu semua. Lalu akhirnya ada satu murid yang disuruh Bu untuk membantu ya waktu itu karena kan kalau Ki Hajar itu ada kayak pengambilan video juga seperti itu nggih. Nah, ketika satu murid itu diajak ketika jam pelajaran, maka kan otomatis membawa kayak surat keluar dari pelajaran itu ya, surat Ya, keluar dari surat mapel izin. tersebut, surat izin itu. Nah, itu pun dari BKS saya mboten ngertos. Jadi akhirnya terjadilah yang seperti kayak macam crash gitulah, Bu. Nah, crashnya itu tadi berdampak juga ke saya. Ngoten Bu Dewi. Kira-kira hubungannya temannya jenengan ini dengan WKS, dengan jenengan ini, apa yang melatar belakanginya? Kenapa malah berdampak ke jenengan gitu loh? Nah, jadi WKS itu dulu adalah guru saya nih Bu, guru saya waktu saya SMA. WKS. Lalu eh, ini Mbak Mbak X ini Ya, Mbak X. itu tadi adalah ya teman saya lah saya juga dekat sama beliau. Saya juga dekat sama beliau. Kita sering ngobrol, kita sering keluar bareng juga. Terus ketika ada insiden ini saya menjadi seperti penengah gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya si Mbak X ini mau komunikasi sama WKS saya, itu melalui saya. Dek, tolong omong ke Dek, ngene-ngene ngoten. Seperti itu Bu Dewi. Terus WKS saya pun juga sama. Ketika mau berkomunikasi dengan Mbak X ini, karena kan beliau kan juga kalau dalam hal kesehatan, bagian kesehatan kan juga ada gerakan sekolah sehat, PMR itu kan juga yang menaungi
Mbak X ini tadi kan Bu. Nah, beliau ini WKS saya pun juga sama. Itu Mbak tolong dikasih tahu Joko ini kayak gitulah. Saya menjadi penengah itu kan wah nggak enak ya Bu. Kalau jadi penengah itu kan nggak enak kalau menurut saya karena mau sini salah ngomong itu nanti kalau kita ngomongnya salah pun juga nanti penangkapannya juga pun salah gitu loh Bu Dewi. Saya bingungnya piye caranya biar dua orang ini tuh bisa bisa apa namanya bisa istilahnya ya wis lah legowo gitulah. Terus saya pun tidak terombang-ambing gitu loh Bu Dewi karena jadi orang yang terombang-ambing itu kan nggak menyenangkan gitu loh menurut saya Bu Dewi gitu Bu. Nggih, nggih. Jadi kalau tidak salah jenengan mau mengakurkan kedua temannya ini nggih. Antara Nggih. WKS dengan si Ibu X Iya, tadi. Nah, nggih. kira-kira Bu Tika, eh, apa yang bisa Bu Tika lakukan untuk menyatukan kedua belah pihak ini? Menyatukan itu saya sudah mencoba beberapa cara ya Bu. Satu sih sebenarnya bukan beberapa sih, satu cara sih. Yang cara saya itu tadi ya tadi saya semacam kayak memberitahu gitu loh Bu. Saya bukan menasehati ya tapi ngasih tahu kalau sama Mbak X ini kan karena saya nggak terlalu beda umurnya nggak terlalu jauh kan saya jadi kayak maksudnya kalau ngobrol pun kita santai gitu loh. Mbak kira-kira kalau kamu kayak gitu Ki ya seng nanti berdampak itu buat siapa ya buat kamu sendiri kalau kamu kayak gitu terus yo lama-lama kan juga nggak enak juga di sekolah maupun untuk diri kamu kan juga nanti nggak enak terus kalau sama WKS saya ini ya saya paling cuma bisa mendengar keluh kesahnya beliau saya pun juga kalau mau menasehati paling cuma Pak jangan gitu paling cuma gitu tok ya Bu Pak jangan gitu mosok kayak gitu ngene-ngene ya seperti semacam kayak anaknya ngasih tahu orang tuanya lah seperti itu nggih ngasih tahu bapaknya Pak ngono apa mosok Bapak ngendikane ngoten kadang ya saya gitu kan Bu apakah memang ada hal lainkah yang bisa dilakukan atau mungkin biar permasalahan itu tuh nggak segitu terus gitu loh Bu maksudnya saya itu. Nggih. Terus kemudian Bu dari ceritane Bu Tika tadi, gimana tanggapannya si Ibu X terhadap tadi Bu Tika sudah menasehati seperti itu? Tanggapannya dari Bu X itu tadi ketika dikasih tahu ya semacam ini Bu. Memang tipenya tipe orang yang keras kepala sih kalau dikasih tahu memang agak sulit. Jadi saya pun karena saya nggak terlalu dekat ya Bu, atau mungkin saya juga bisa ngasih minta tolong ya Bu sama temennya yang lebih dekat, maksudnya yang kemana-mana kalau misalnya ada masalah apa dia ingin cerita apa biasanya sama ada satu teman saya sih mungkin saya juga bisa minta tolong ya sama beliau untuk memberitahu memberitahu kalau Mbak ini loh Mbak saya sudah maksudnya udah ada di suatu titik yang saya ngasih tahu udah nggak bisa coba jenengan kasih tahu mungkin saya bisa memberi tahu beliau untuk meminta tolong sama beliau gitu nggih Bu bisa saja sih bisa bisa juga sepertinya nggih. Nggih. Ini bagus sekali Bu. Tadi jenengan Bu Tika bilang kan bisa lewat teman dekatnya. Iya. Nah, ini mungkin ada cara lain nggak selain lewat teman dekat untuk membuat si Ibu X ini bisa berbaikan lagi dengan Bapak WKS-nya? Tiba-tiba terlintas Bu Dewi, terlintas sebuah hal yang tadi saya bilang sudah ada di titik nggak mau ngasih tahu itu ya, nggak mau ngasih tahu itu tiba-tiba terlintas kalau ketika orang yang sekeras-kerasnya orang kalau kita kasih tahu terus-menerus itu pasti suatu saat juga akan luluh lah istilahnya, juga akan luruh lah pertahanannya. Semacam kalau dalam ilmunya geografi itu
kan ada litosfer. Kita itu tentang batuan. Tiba-tiba teringat sama materi saya ini. Jadi batuan itu dia bisa berubah bentuk, dia bisa menjadi cekung, dia bisa menjadi sesuai dengan keadaan sekitarnya. Jadi, tapi dalam jangka waktu yang lama, maka otomatis kalau seperti itu tadi saya ngasih tahu beliau secara terus-menerus itu berarti harus tetap saya lakukan sepertinya Bu, biar agar nanti hatinya itu luluh gitu loh istilahnya, bisa menerima masukan sama pendapat orang lain, karena selama ini beliau tipe orang yang jarang bisa menerima masukan atau pendapat orang lain gitu Bu Dewi. Ada Oke. dua hal ini bisa ya Iya dilakukan. tadi ya, tadi menurut Bu Tika ada dua hal. Pertama tadi lewat teman dekatnya, yang kedua jenengan bisa melakukannya dengan terus-menerus berbicara. Kira-kira dari kedua ini, dua solusi ini, kira-kira mana nih ya solusi yang kira-kira waktu dekat ini mau dilakukan? Sepertinya yang meminta tolong sama teman yang dekatnya itu sih Bu. Karena kalau ini kan kita saya sendiri masih cuti ya, saya kan ngambil cuti ini. Lalu kita paling ketemu paling besok Jumat atau enggak Senin lah kita paling ketemu. Itu kan tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru itu kan kata orang kan semangat baru ya, kata orang ya, tapi kita juga harus semangat sih. Makanya untuk merubah pemikiran itu mungkin saya bisa minta tolong temannya beliau si Ibu X ini untuk ya sedikit banyak ya kayak apa ngukrik terus lah, yuk kamu Menasehati gini ya, gitu. menasehati terus seperti itu. Oke. Kemungkinan dalam waktu dekat ini mungkin hari Senin besok saya akan itu sih Bu, saya akan meminta bantuan sama beliau. Kalau lewat secara langsung kan lebih enak nggih daripada secara apa kan namanya lewat HP atau lewat WhatsApp, kayaknya kok kurang mengena gitu loh kalau menurut saya. Nggih Bu Dewi. Oke Bu Tika, berarti tadi nanti jenengan dalam waktu dekat ini akan melakukan pendekatan melalui teman dekat. Oke, saya tunggu nih kabarnya. Minggu depan ceritanya. Cerita selanjutnya ya Bu. Betul, gimana cerita selanjutnya. Oke, untuk obrolan kali ini apa yang Ibu Tika dapatkan nih? Tercerahkan sih Bu, karena saya kan menganggap Bu Dewi itu orang yang lebih tua daripada saya, punya pengalamannya lebih banyak. Maka otomatis saya kan kalau Bu Dewi kan tipe orangnya kan lemah lembut gitulah, lemah lembut. Kalau saya kan botan, jadi kadang kalau kalau bicara pun kadang tasrus kayak gitu loh Bu. Nah, saya butuh masukan dari jenengan tadi tentang gimana sih caranya. Kadang itu enggak kita pikirkan, terkadang hal yang menurut kita itu bosen ngasih tahu, ternyata hal itu yang malah mungkin bisa jadi bisa menjadi cara untuk agar orang tersebut itu bisa berubah ngoten loh. Jadi konsistensi untuk ke sana, untuk terus ayo mengajak lah istilahnya, ayo jangan gitu. Walaupun kadang kita juga harus mengalah sedikit, tapi it's not a big problem kayaknya. Ngoten Bu Dewi. Sudah lebih tenang ya Bu Tika sekarang. Tercerahkan ya. Insya Allah. Oke, semoga berhasil ini sama temannya nanti. Oke, kita akhiri dulu obrolan kita hari ini Bu Tika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama.